Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Halo, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, halo, Waalaikumsalam, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Pak Zaman, Hadir, ada Pak Pak. Zaman. Hadir. Dia, Hadir, Pak. Angelika, nggak ada. Rizky, nggak ada. Yani, Angel hadir, Pak. iya ya. Jadi nggak ada hadir satupun ya. Tes, tes, tes. Satu dua. Masih aja, jelek. Bapaknya live ya? Iya, kayaknya sinyalnya deh. Oke. Bentar.
Bapak maaf, suaranya kecil banget, Pak. Suara kecil. Hah? Sekarang sudah, Pak, sudah. Enggak buka on cam saat absen, enggak absen ya. Tadi saya manggil enggak ada absen. Absennya jangan main absen kurang 75% nilai UAS-nya 0 ya. Ketentuannya seperti itu ya. Jadi jangan nggak menteng absen itu. Itu udah banyak korban 12 menit sebelumnya. Jadi kalau di Zakat itu absennya cuma 68%, UAS-nya 0. Ya, pasti nggak lulus ya. Jadi kalau si absen itu dibuka on cam. Kalau nggak itu suka absen ya. Disuruh orang lagi nih absennya ya. Ini absennya. Jadi absen jangan main ya. Kalau kita ada 16 kali pertemuan ya. Dua termasuk ujian. 14 tetap muka. 75% dari 16 berapa? 75% dari 16 atau 25% absennya boleh minimal tuh 25% dari 16 berapa itu? Coba kamu hitung. Halo? Coba kamu hitung deh. Berapa itu absennya? Halo? 65% dari 18 ya, Pak? 25% dari 16, 25%. Karena keadilan 75%. Jadi absen itu maksimal minimal apa? Absen itu maksimal 25% berapa dari 16? 25% berapa? Itu no. Jadi itu Sudah, Pak. berapa? 6 pertemuan. Berapa? 6 pertemuan, Pak. Nah, 6 pertemuan. 2 pertemuan ujian UTS dan US kan. Jadi kalau eh, kalau tatap muka ini 4 kali absen maksimal. Benar ya? 16. Coba 6 eh, 25% dikali 0,25 dikali bentar. 0,25 dikali 16 dapat 4 ya. 4 kali. Ya. Kalau 4 kali nggak masuk ya. Gitu. Jadi kalau 4 kali dikurang 2, 2 kan UTS UAS, berarti 2 kali itu ya. Ya. Oh, sorry. UTS UAS kan hadir, berarti 4 kali kamu boleh nggak masuk ya. 4 itu 3 kali dah. Ya. 3 kali ya. 4 itu 3 kali. Kalau 3 per 3, 3 bagi 16 berapa? Ya, 3 bagi 14. Nah, itu ya. 3 atau 4 kali ya. Pokoknya nanti disiapkan kamu atur aja absennya. Berapa persen sampai saat ini ya. Absen itu. Paru ada paru. Hadir, Pak. Hadir. Dia, Hadir, Pak. Angelnya, Hadir, Pak. Rizky, Yan nggak ada. Yan nggak ada. Berarti yang dia cuma itu gimana? Saya hadir, Pak. Siapa? Yan Matawi saya hadir, Pak. Mana itu video buka belum? Udah saya buka itu, Pak. Belum buka ya. Kelihatan nggak muncul. Makasih, Pak. Nur ada Nur. Nggak ada. Abdullah. Hadir, Pak. Hadir. Nggak hadir. Oke. Jadi kalau sudah nggak masuk ya kirim izin dan surat keterangan dari kantornya. Kalau sakit ada surat keterangan dokter. Gimana sih?
Hmm. Oke. Nah, sekarang kita masuk risiko kredit ya. Risiko kredit kalau di perbankan itu eh, kredit itu maksudnya seluruh apa aktiva produktif ya. Aktiva produktif itu kan ada tiga di perbankan itu. Itu pendapatan pada bank lain ya. Kemudian investasi yang kedua, yang ketiga kredit yang diberikan, kredit yang diberikan. Ya, jadi ada tiga kelompok utama dari aktiva produktif. Ya. Aktiva produktif bank itu menghasilkan bunga ya. Kalau di pabrik kan aktiva produktifnya menghasilkan barang gitu. Ya, aktiva produktif. Kalau di pabrik itu aktiva produktifnya nilai aktiva lancar, aktiva tetap ya, itu aktiva produktif. Yang dihasilkan dalam bentuk barang, bukan bentuk bunga. Ya. Kalau bunga investasi itu ada income, ya. Ada income. Kalau di perbankan ada income-nya bukan bunga, tapi fee base ya, fee base. Ya. Fee base kemudian fee base ya. Saya biaya komisi, biaya provisi kredit, ya, biaya jasa transfer itu fee base ya, gitu. Itu ada income. Ya. Fee base itu jumlahnya nggak banyak gitu ya, nggak banyak, nggak besar kan, nggak bisa dibanggakan itu. Yang dibanggakan tuh oleh bank itu sumber aktiva produktifnya itu dari kredit yang diberikan. Investasi mungkin kecil ya, ya. Dia investasi obligasi ya, itu nggak banyak ya. Karena porsi dari total aset yang bagian di aktiva produktif dalam bentuk investment itu paling 20% ya di total aset ya. Sedangkan kredit itu 65 sampai 70% dari total aset ya. Jadi kredit yang diberikan itu porsi terbesar sumber pendapatan bagi bank dalam bentuk pendapatan bunga. Pendapatan pada bank lain kecil ya, nggak banyak. Apalagi Vibes ya. Vibes kecil ya yang lain. Ya. Dulu waktu saya kerja di bank pemerintah 91 sampai 99 ya. Itu salah satu bank swasta Citibank gitu ya. Itu dibanggakan sekali itu karena Vibesnya bisa mengoptimalkan Vibes ya. Kartu kredit ya, dapat pendapatan di situ. Kemudian jasa transfer luar negeri, macam-macam ya. Vibes di situ. Karena dia memang Citibank itu bukan cabang utama di Indonesia gitu. Jadi kreditnya nggak banyak gitu. Kredit kartu kredit gitu. Kredit banyak. Pendapatan bunga dari kartu kredit gitu. Ya. Akhirnya kan tutup ya. Ini sekarang tinggal representatif ini. Ya tutup ini. Dan nggak banyak ini. Ya. Mungkin sekarang nggak ada kebanggaan kerja di Citibank kayaknya. Dulu ada kebanggaan. Kalau terima Citibank, terima juga di bank pemerintah. Pasti calon karyawan itu pilih Citibank ini. Ya. Pilih Citibank. Kalau sekarang terima Citibank atau bank pemerintah, pasti pilih bank pemerintah. Ya. Citibank itu kan kecil kan, di Indonesia ya. Ya, kartu kredit saya di Citibank ditutup, Bang. Dipindah ke UOB. Karena rasanya Citibank udah tutup gitu. Ya. Jadi itu fee base itu kecil. Jadi sumber pendapatan bunga bank itu dari kredit yang diberikan. Ya, diberikan. Sehingga karena aktiva produktif bank itu dari kredit yang diberikan, kalau macet bisa collab bank itu, bisa collab, limbung ya. Kalau dulu bank buku operasi itu penyebab sebagian besar penyebab utamanya kredit macet. Ya. Mungkin 90% ini. 90% sumber utama kredit macet. Nah sekarang kan kredit macet bank itu
Kalau kita lihat NPL kan kecil sekali gitu. NPL bank rata-rata mungkin sekitar 3 sampai 4% gitu. Ke NPL, non performing loans, ya, kredit macet ini. Kecil lah ya, kecil. Jadi artinya pendapatan bunga bank itu besar ya, masih bisa mengcover semua biaya operasional. Kalau dulu zaman itu, zaman saya di bank pemerintah, sebelum krisis moneter, ya. Moneter kan 98, 97, 98 ya. 99 saya keluar di bank karena saya nggak bergabung di Bank Mandiri, saya kembali lagi jadi dosen gitu. Sebelum bank pemerintah saya dosen PNS, kembali lagi ke dosen, saya nggak balik lagi ke bank pemerintah atau bank swasta, nggak mau saya. Nah itu ya. Nah itu kredit macet bank itu waktu itu ya 30 sampai 60% NPL-nya. Nggak ada lawan di sekarang kan cuma 3-4%. Ya. Maka banyak bank buku operasi gitu, BBO ya, ditutup ya. Termasuk bank pemerintah 4 itu tutup, yang itu digabung ya, selamat kan. Tapi otomatis kredit macet itu hilang jejak ya. Hilang jejak karena diserahkan ke ini namanya BPN, Badan Penyihatan itu apa? Nasional, Badan Penyihatan Nasional. BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional, BPPN. Ya. Nah, diserahkan ke situ di macetnya, saya BPPN dijual murah, ya, jual murah. Ada yang nggak jelas lagi dokumennya, karena dokumen yang dikasih ke BPPN itu hanya dokumen penyayang kredit ini, agunan, apa, sebagian diserahkan, sebagian enggak ya, nggak jelas itu, ya, nggak jelas. Ini hilang jejak semua, kredit macet hilang jejak. BPPN itu hilang jejak. Nah, kredit, risiko kredit yang diberikan tidak hanya diberikan, juga termasuk investasi ya, ke penempatan pada bank lain itu tidak 100% kembali ke bank, baik pokok atau bunga. Ya, terutama bunga. Pokok ada juga ya. Misal contoh kalau dikasih kredit 100 juta, bunga 10%, jangka waktu 1 tahun, bisa ke tahun pertama kan terima 110 juta. Nah, itu repaymentnya 100%. Default risknya, default payment itu, defaultnya itu 0%. Ya. Karena kembali semua, pokok dan bunga kembali. Tapi kalau seandainya eh, kembali cuma 90 juta, berarti 110 dikurang 90, 20 juta. 20 juta itu default. Default berapa? 20 dibagi 110. Lebih dari mungkin 18%. Jadi 17% macet. Default. Itu namanya default risk, risiko kreditnya 20 juta. Ya, 20 juta. Kalau di awal tahun kita estimasi namanya potensi risiko kredit. Karena kita belum terjadi. Kan risiko itu estimasi kemungkinan ke depan kan. Potensi tidak kembali pokok dan bunga berapa persen, berapa jumlah. Baik itu pendapatan pada bank lain, investasi, ataupun kredit diberikan. Kalau tipe tetap nggak ada. Tipe tetap kan bukan tipe produktif di bank. Gedung, tanah, bangunan, ya. Gedung dan tanah itu kan bukan tipe produktif, tipe non produktif. Kadang tidak menghasilkan pendapatan bunga juga. Mungkin ada income untuk pendapatan lain pun kecil. Karena kalau dia disewakan pihak lain kecil hasilnya. Karena mungkin total tipe tetap gedung dan tanah di total aset bank itu mungkin nggak sampai 5%. Kalau bank kecil mungkin 10%. Kalau bank besar secara mandiri itu 2.000 triliun total asetnya. Mungkin total
tanah bangunan mungkin 10 triliun udah cukup besar itu ya. Nggak sampai 10 triliun. Tanah bangunan 10 triliun, bayang nggak itu berapa banyak, Bro? Ya. 10 triliun kan 1000 triliun. Ya. 1000 triliun berarti kalau ada gedung 100 miliar ada 10 gedung. Tapi kan gedung nggak mungkin 100 miliar. Gedung kecil cabang itu kecil. Ya. Di cabang punya ruko nilai paling 1 M 2 M gedungnya. Ya. Jadi 10 triliun kan nggak mungkin. Ya. Paling 10 triliun. Kecil ya. Itu bukan aktiva produktif bank. Maka bank itu lebih cenderung nyewa. Ya, sewa aja. Sewa daripada punya gedung. Malah banyak bank swasta itu kantor pusatnya sewa juga. Kalau bank pemerintah mungkin kantor pusatnya milik sendiri ya. Karena di, di, diperoleh pada saat zaman kemerdekaan kali, awal kemerdekaan atau malah ada yang diperoleh saat sebelum merdeka. Seperti BNI itu sebelum merdeka. Ya. Ada juga setelah merdeka. Ini masih murah gedung. Kalau bank swasta sekarang gedungnya nyewa, gedung kantor pusatnya, apalagi itu cabangnya nyewa. Ya. Kalau pemiliknya naikkan harga, pindah lagi ke kantor cabang tempat lain. Atau kalau bangkrut tutup, nggak ada masalah ini. Jadi ya itu kredit macet itu risiko kredit, potensi kemungkinan tidak terima pokok dan bunga, sehingga bank mengalami kerugian di kemudian hari ini. Rugi ini. Ya. Jadi untuk itu kita akan bahas mengenai kualitas dan jenis loan. Jenis loan mungkin sudah baca di perbankan ada. Kemudian bagaimana perhitungan return on loan? Return on loan itu imbal hasil loan itu tidak hanya bunga ya. Ya, bunga. Jadi kalau bunga kredit itu 10%, bukan return on loan 10%. Bisa lebih, bisa kurang, tergantung. Ada rumusnya. Tapi kalau ditanya berapa bunga kredit, nah, bunga kredit ya bunga yang tercantum di kontrak itu, kontrak perjanjian kredit, ya, tercantum di situ. Kalau di kontrak atau namanya PK, perjanjian kredit. Kalau bahasa Inggrisnya eh, apa? Aduh, bahasa Inggris ada itu. Ya. Ada istilah itu. Lupa saya. Bahasa Inggrisnya. Perjanjian kredit itu bahasa Inggris ada itu. Ya, aduh, nggak lupa sih. Debt covenant, debt covenant. Debt covenant itu di Indonesia kan perjanjian kredit. Ya. Jadi perjanjian kredit itu ada eh, bunganya. Tapi saat awal nanti dikasih tahu suatu waktu bunga bisa berubah sesuai dengan apa kondisi yang berlaku tanpa diberitahukan sebelumnya. Itu bank senaknya tuh. Ya. Kemudian juga eh, menjelaskan juga berbagai model yang digunakan dalam mengukur kredit risk individu individu. Kita nggak bicara portofolio. Nanti ada juga kredit risk portofolio, tapi mungkin cukup individu aja. Portofolio sebenarnya dia mengadopsi teori keuangan, gitu, teori portofolio. Bagaimana menghitung risk of portfolio, itu diadopsi dalam risiko. Jadi eh, formula simbolnya diganti, cuman kontennya sama aja. Sama. Pertama kualitas apa kualitas ini, kualitas dan jenis kreditnya. Jadi kualitas kredit yang tidak baik, ya, non-performing loan. Kalau kita kan ada di rasio NPL, ya. Makin tinggi rasio NPL, maka kualitas kreditnya makin buruk, ya. Makin buruk ya kualitas kreditnya. Kualitas kredit itu dihitung dari prospek ke depan kan.
Yang kedua, prospek dari si debitur itu. Yang kedua, potensi penerimaan pokok dan bunga ke depan itu. Dua itu aja kali ya. Itu si kolektibilitas kan. Ya. Jadi NPL itu bisa menimbulkan problem kalau semakin tinggi NPL, maka risiko kreditnya makin tinggi. Maka kalau mahasiswa kalau apa skripsinya topiknya tentang risiko kredit, pasti digunakan rasio NPL. Rasio NPL. Kita bisa juga rasio lain, tapi kebanyakan menggunakan rasio NPL. NPL itu sudah ada di laporan keuangan, kan? Nggak sulit mencarinya. Nggak usah datang ke perusahaan. Misal judul dampak risiko kredit terhadap harga saham. Udah, laporan keuangan itu diambil. Laporan keuangan yang ada di Bursa Efek Indonesia ambil 5 tahun, biasanya masuk harus ke 5 tahun itu. Ya. 5 tahun terakhir. Nanti diambil juga harga saham. Ya. Tambah variabel lain yang bukan topik utama skripsi. Atau disebutnya variabel kontrol. Jadi skripsi itu. Jadi skripsi. Sebulan selesai. Ya. Karena data tersedia. Ya. Jadi kalau bikin skripsi itu cari data yang ada di laporan keuangan. Jangan cari data yang langsung ke perusahaan. Ya. Misalnya yang langsung ke perusahaan itu bagaimana dampak persepsi manajemen terhadap terhadap ini eh, terhadap perubahan teknologi misalnya. Nah, itu kan kuesioner datang ke perusahaan gitu, ya. Itu lebih ruwet. Ya. Tapi kalau keuangan kan enggak. Kalau keuangan itu risetnya data tersedia gampang, olah gampang, pakai regresi, dan jadi itu di macam-macam. Ya. Bagi sekarang itu nggak ada susah itu. Kalau ada mahasiswa S1, S2, bikin skripsi tesisnya lebih dari 6 bulan, itu sebodoh-bodohnya orang tuh ya. Udah kondisi sekarang itu bikin skripsi ya tuh. Kalau saya sekarang mungkin seminggu selesai skripsi. Ya, sekarang apa sih nggak tersedia? Semua tersedia. Ya. Dulu saya skripsi nggak ada internet, Bursa Efek juga nggak bisa dijangkau, laporan keuangan nggak bisa diambil. Nggak bisa saya riset-riset industri itu. Banyak perusahaan nggak bisa. Tunggu BPS nggak jelas itu ya. Infonya juga harus datang ke PJS. Lihat di mana? Nggak ada yang lihat. Paling laporan BPJS yang disampaikan ke kampus juga telat. Ya. Itu luar biasa. Jadi kita sudah studi kasus dulu. Jadi kembali lagi sini, NPL itu menggambarkan risiko kredit ya. Hmm. Jadi dampaknya luar biasa itu. Ya. Bisa menimbulkan insolven. Kalau di bank, kalau kredit macet, kolek bank. Ya. Karena pendapatan bank itu 70%, lebih 70% berasal dari kredit diberikan. Kalau makin macet, pendapatan bunganya ya terganggu. Ya. Pasti apa turun drastis ya. Juga ini bisa mempengaruhi prospek pertumbuhan ya. Guna kemampuan untuk bersaing juga baik itu lembaga keuangan internasional sama domestik juga terganggu. Karena biasa kalau bank itu kreditnya macet, pendapatan kurang. Pasti suku bunganya tinggi itu. Karena cost of fundnya tinggi. Ya. Nggak mungkin suku bunga lebih rendah. Nah, kalau si kredit dia kondisi NPL-nya tinggi ya, di bank itu banyak kredit macet, pasti suku bunga kredit tinggi dan suku bunga tabungan kecil banget. Ya. Nah, itu kadang ada juga tinggi juga buku tabungan, suku bunga tabung besar, deposito juga besar, suku bunga deposito juga tinggi. Tapi kan tidak menjamin. Ya.
karena risiko tinggi bank itu. Jadi sulit bersaing bang, karena tidak efisien ya. Efisien. Dan itu kasus terjadi kasus moneter tahun 2097 sampai tahun 2000-an itu. Saya nggak tahu ada sudah masih umur berapa itu. Kasus moneter 97 ya. Sekarang udah berapa tahun? 25 tambah 3, 28 tahun lalu ya. 28 tahun lalu kalau seumur sekarang 40 ya. Ada yang 40 kali ya. 40 berarti umurnya berapa itu? 13 tahun SMA. Lagi kerusuhan itu SMA. Ya. Tapi kalau umurnya 35 masih SMP. Ya. SMP SD. Ya. Itu tahun 97 itu, 98. Walaupun SMA, paling sudah nggak ngerti itu ya. Lagi krisis itu lagi SMA. Sekarang mau 40. Pasti nggak ngerti itu. Allah gelap gitu. SMA, kalau krisis mana baca itu. Ya. Kalau kuliah, mesti agak mending. Ya. Bisa ngerti lah kuliah. Kalau ikut demo juga kan. Tahu krisis seperti apa. Bagi SMP. Nah, itu tahun 97, 2000 itu luar biasa. Ya, krisis moneter. Tahun 97 akhir ya. Kejadian. 95, 96, 97 gejala sudah ada. 95, 96, 97 sudah ada gejala. Waktu saya di bank terasa, saya masih di bank. Ya. Terasa sekali itu. Ya. Itu karena sebagian besar karena kredit macet. Di macet dan juga eh, banyak fraud juga dalam penyajian laporan keuangan. Ya. Juga seperti itu. Kredit macet berarti kan kredit macet itu berasal dari perusahaan go public juga ya. Perusahaan no apa non go public. Ya. Kondisi ekonomi turun drastis ini. Ya. Jadi masalah sekali itu. Jadi eh, risiko itu risiko itulah risiko yang paling berbahaya bagi bank ya, paling berbahaya. Ya. Risiko lain seperti mungkin risiko likuiditas ya, berbahaya juga. Tapi risiko likuiditas penyebabkan dari risiko kredit. Ya, penyebabnya. Ya. Apalagi risiko pasar, market risk, bahaya juga. Tapi kalau kreditnya nggak lancar tuh aman dia bisa di cover. Kerugian di pasar uang itu bisa di cover kalau risiko kreditnya nggak ada. Karena transaksi di pasar uang itu nggak sebesar pendapatan bunga kredit, ditotalkan masih kecil. Ya. Nggak sampai ke rugi 1.000 triliun. Ya. Paling 10 triliun. 10 triliun bisa di cover kredit, bunga kredit kalau dia lancar. Apalagi risiko personal karena dampak teknologi. Ya. Sebentar, Azan ya kita berhenti dulu sebentar ya. Ya, Baik, Pak. Azan ini.
Oke, kita lanjutkan nih. Jadi itu problem kredit macet itu luar biasa lah ya. Ya, seperti eh, tahun 90-an juga terjadi ya. Dikatakan NPL ya. Kemudian 90 akhir tahun 2000-an ya. eh, Terjadi kredit macet. Dan tahun 2009 itu tahun 90 sampai 2000-an ya. Dimana kalau kita lihat ya, eh, banyak kredit macet juga terjadi di beberapa negara ya. Nah, tahun 2020 OJK mencatat NPL bank secara gross meningkat dari 3,1% di 2020 menjadi 32%, yang kecil lah ya. Ini rata-rata NPL di perbankan Indonesia tahun 2000 sampai sekarang ya sekitar ini. Beda sama NPL tahun 90 sampai 2000-an, saya kira semeter. 30% NPL. Bank Mandiri itu di awal eh, beroperasi tahun 99, NPL-nya 30%. Gabungan dari 4 bank. Tahun 99, ya. Laporan keuangan tahun 2000-an itu 30% dari NPL. Bank Mandiri. Sekarang jadi 3, berapa? 3,4. Ya. Dan 3,2. Ya. Kecil ya. Nah, kalau kita lihat juga mengenai sebelum masuk ke itu, ke menghitung return on loan ya, itu kualitas dan jenis kredit. Undang-Undang Nomor 7 tahun 92, juga Undang-Undang Nomor 19 tahun berapa? Tahun 99. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu ya. Oh, udah bisa Mbak Yun, udah bisa. Udah bisa kan pakai yang hari Jumat. Ya. Oh ya 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 Mbak. Terima kasih ya, sama. Ya ya ya. Bisa. Jadi eh, penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-minjam antara debitur dan kreditur ya. Antara debiturnya pihak minjam, krediturnya adalah bank itu sendiri. Antara bank dengan pihak lain, nasabahnya atau debiturnya. Kalau di bank itu kalau ngasih kredit ke pihak ketiga itu nama debitur. Tapi kalau pihak ketiga yang tabungan namanya nasabah ya, nasabah. Kalau tabungan giro pihak ketiga itu namanya nasabah. Tapi kalau kredit pihak ketiga namanya debitur. Jadi mana mewajibkan pihak manajemen untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga. Manajemen itu maksudnya manajemen dari debitur, bukan manajemen bank. Ya. Nah, ini jenis kredit. Ini kredit bersama penggunaan kredit ada kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumsi. Berdasarkan jangka waktu pengembalian ada kredit jangka pendek, kredit jangka menengah. Kalau kredit modal kerja itu biasanya jangka pendek. Ya. Kalau kredit investasi ada yang menengah, ada yang panjang. Ya. Kalau kredit konsumsi itu biasa kredit jangka pendek. Ya. Konsumsi itu kan 3 bulan, 2 bulan. Kredit modal kerja juga setahun lama. Kemudian cara pemberian ya. Pemberian bisa melalui akseptasi seperti LC ya. Kredit penjual diberikan kepada pedagang ya, trader ya, pedagang ya. Kemudian kepada kredit pembeli ya, pembeli. Pembeli itu yang eh, kalau dia butuh bahan baku nanti bank kasih kredit modal kerja kepada perusahaan beli bahan baku. Kalau kredit penjual yang produsen ya. Jadi kredit diberikan pada produsen, kalau kredit pembeli kredit diberikan pada pengguna. Ya. Dan suatu perekonomian
eh, segmen usaha ada kredit pertanian, kredit perindustrian. Sekarang udah nggak ada kali ya. Dulu kan kalau bank ini bank umum ya, bank umum kreditnya kredit pertanian. Dulu Bank Widaya memberikan kreditnya nama kredit pertanian. Kalau Bank Islam kredit ekspor impor. Kalau Bapindo kredit apa investasi. Kalau eh, Bank Bukopin kredit koperasi. Ya. Nah, kalau BTN kredit perumahan itu. Kalau sekarang kan hampir semua bank itu punya ada kredit pertanian, kredit perindustrian, kredit pertanian itu diberikan kepada petani. Gitu. Semua bank bisa ngasih kredit ke petani. Dulu kan prioritasnya Bank Bumi Daya. Gitu. Kredit pertambangan semua bank bisa kredit pertambangan. Dulu kredit pertambangan itu banyak diberikan oleh Bapindo. Ya. Kemudian ada bentuk jaminan ya. Ada kredit yang jamin orang, kredit apa? Bortoh ya. Kemudian efek mendesak harga, kemudian barang dan dokumen-dokumen lain seperti LC, ya, jaminan kredit untuk LC. Jadi bank menguasai dokumennya. Kalau cara penarikan dan pelunasan ada rekening koran, ada kredit berjangka. Rekening koran itu jadi namanya kredit modal kerja revolving, ya. Revolving. Dia kredit itu kredit modal kerja jangka pendek, tapi revolving itu artinya dia sama seperti apa giro, itu giro. Jadi debitur itu narik kredit, terus nanti kalau duitnya ada masuk ke rekening itu, bolak balik gitu ya. Jadi berjangka ya, kredit berjangka 3 bulan, 2 bulan, 6 bulan ya. Nah, bagaimana menghitung return on loan ya? Return on loan itu tidak hanya bunga ya, imbal hasil dari pinjaman yang diberikan itu eh, banyak faktor mempengaruhinya seperti misalnya tingkat suku bunga pinjaman. Makin tinggi tingkat bunga, makin tinggi return on loan-nya. Yang kedua, semua jenis fee yang terkait dengan pinjaman itu termasuk dalam perhitungan return on loan. Fee itu apa contoh seperti provisi kredit, commitment fee, dan fee yang lain ada jenis macam-macam fee. Kalau credit risk premium di pinjaman tersebut, risk premium itu yang margin tambah risk premium. Nah, lagi margin. Kemudian collateral backing of the loan. Jadi backup collateral itu apa? Ada lagi sistem persentase. Kemudian bentuk non-pricing lainnya seperti compensating balance itu juga mempengaruhi return on loan compensating balance. Reserve requirement mempengaruhi return on loan. Jadi bank itu nggak mau rugi kalau dia eh, GWM reserve requirement itu giro wajib minimum ya. GWM dinaikin maka bank juga akan bebankan ke debitur semua. Juga compensating balance. Compensating balance itulah jumlah yang bisa tarik di giro bank itu di Bank Indonesia. Ada berapa jumlah kalau ditarik minimum. Dan juga coaching balance pada bank lain kalau dia nabung. Semua bank itu kan punya giro di bank-bank lain masing-masing. BNI punya giro di Bank Mandiri. Bank Mandiri punya giro di BNI. Nggak hanya BNI punya giro di bank lain juga. Namanya bank koresponden. Kalau bank koresponden itu dikasihnya dia punya giro pada bank tersebut. Giro penempatan dana bisa punya deposito juga, punya giro juga di bank lain itu. Sesama bank saling menyimpan itu. Karena saat di bank koresponden itu, bank koresponden itu penting karena nanti kalau ada transfer tanpa melalui bank lain, gitu. Jadi lebih murah biaya transfer. Misal contoh saya ingin transfer di Aceh. Di Aceh nggak ada bank, kalau saya bank BNI di Aceh nggak ada bank BNI contohnya. Nah, kalau ada bank BNI, saya pakailah bank koresponden saya di Aceh itu, baru bisa debitur saya menarik duit di sini. Tapi kalau nggak ada bank koresponden saya di situ, wah itu repot. Saya ngirimnya ke bank koresponden yang di Medan. Medan punya koresponden di Aceh, baru kirim ke Aceh. Baru 3 kali transfer, 2 kali transfer. Tapi kalau saya punya koresponden di Aceh, walaupun cabang saya nggak ada, saya 1 kali transfer aja ke bank koresponden di Aceh. Ya. Nggak usah melalui bank koresponden saya di Medan. Karena di Aceh nggak ada. Tapi kalau nggak ada di Aceh, pasar
koresponden di Medan, Medan baru kirim ke bank koresponden Medan, bukan koresponden saya. Jadi repot lah ya. Itu juga kalau keluar negeri. Kalau keluar negeri, kalau saya koresponden Citibank di Singapura, saya punya giro di Citibank. Kalau di koresponden di bank di Malaysia, saya punya giro. Jadi itu kalau ada compensating balance, di mana saya tidak boleh menarik dana minimum. Sama kalau sudah punya tabungan kan, tabungan sudah punya 300.000. Bisa bisa tarik semua nggak tabungan? Bisa nggak? Tarik semua bisa nggak? 300.000, 100 tarik 300.000 bisa nggak? Kalau kamu bertanya sama saya diam aja gimana perasaan? Kalau nggak punya perasaan kamu tuh bukan manusia kamu tuh. Tanya Pak, betul sama saya itu saya diam aja. Gimana perasaan sebagai manusia? Pasti nggak enak kan? Rasa dicuekin. Kecuali binatang ya, baru bisa. Nggak masalah. Ini saya tanya diam aja. Ya, kamu punya tata tertib lah. Kalau bekerja, bosku paling marah gitu ini. Ini kan generasi di bawah saya ini. Ya, tata tertibnya kurang. Bertanya diam aja. Saya tanya diam aja tuh. Ya. Teman-teman saya di dunia praktik cerita tuh. Milenial, apalagi yang generasi apa Gen Z, parah lagi itu. Milenial masih gak mending tuh. Gen Z parah lagi tuh. Ya. Kalau tersinggung langsung keluar. Disuruh nggak mau langsung berhenti. Itu Gen Z itu. Lagi nganggur gitu. Kira nganggur ini. Malah banyak pengangguran sekarang bukan nggak dapat kerja mereka itu. Belagu, ya. Belagu lebih banyak. Kerja sebentar udah berhenti. Oke nggak dapat kerja nomor. Ya. Kalau hutan banting itu Indonesia hutan banting tuh. Ya karena orang susah. Mungkin 80% Indonesia banyak orang susah itu. Orang tuanya. Sekarang kan beda lagi. Jadi kurang fight. Ya. Kita lu kalau dosen tuh nggak berani kita. Ya. Kalau tanya kita kalau diam berarti nggak bisa semua. Ya. Nah, kembali lagi ya. Jadi return on loan itu eh, ini contoh ya. Misalnya itu rate of loan itu base lending base lending rate ya. Base rate ya. Base lending rate bisa 12% ditambah credit risk premium ya atau margin ya. Jadi credit risk premium atau margin itu digabung gitu ya. Di dalam margin itu ada risk premium juga ya 2%. Jadi kalau cost of fund-nya 12%, nanti tambah margin atau risk premium 3%. Jadi ya tambahin aja itu eh, interest rate of loan-nya. Tidak bunga kredit di situ. Contoh cost of fund, kalau cost of fund kan kecil banget, mungkin berapa? Deposito aja 2,5%. Tapi 2,75% deposito. Deposito sekarang, dulu nggak kebayang saya deposito itu sampai 2%. Itu zaman saya kerja di bank ya. Kerja di bank tahun 91 sampai 99. Deposito itu tingkat bunganya paling murah ke 8% sampai 10%. Ada 12%. Dari 5% itu krisis itu 60%. Untuk krisis moneter tahun 97-98, tingkat bunga deposito itu 60% pernah mencapai 60%. Ya. Jadi rata-rata 10 sampai 30%. Kalau sekarang kan deposito 2,7%, 2,8%. Mungkin paling tinggi itu mungkin ada yang 4,5%. Bank swasta itu biasanya bunga deposito tinggi-tinggi. Gitu. Ya. Tabungan yang ditanya, tabungan mungkin 1% setahun. Berapa? Mungkin sampai 2% setahun. Kecil banget tabungan deh.
Karena penabung nggak peduli dengan suku bunga tabungan. Karena penabung itu biasanya kan tabungan itu untuk sifatnya liquid kan. Jadi dia butuh untuk menunjang aktivitas personal dia. Gitu. Tabungan giro lebih kecil lagi. Gitu. Kalau dia mengendapkan dananya di deposito, ya. Deposito mungkin kosofan mungkin sekitar 4,5% kosofan sampai. Tapi suku bunga kredit berapa? Suku bunga kredit mungkin sekarang itu 10%, lebih 11%. Suku bunga kredit kosofan 4%. Jadi risk premiumnya lebih besar pada eh, kosofannya. Kosofannya 4%, suku bunga kredit 12%. Berarti diambil premiumnya berapa? Apa 6 tambah 2 8%. Nah, biasanya tertimbang ya, ada tertimbang kan kalau di bank itu cost of funding itu ke bagian treasury, itu, bagian treasury. Bagian treasury ngitung cost of fundnya tertimbang. Jadi kondisi berapa deposito tertimbang, berapa deposito bunga suku bunga giro tertimbang, suku bunga tabungan tertimbang. Gitu. Tabungan itu banyak banget, tuh. Ada yang suku bunga 9%, berapa hari, ya. Jadi terata itu. Kemudian yang kedua komponennya adalah fee-based ya, fee-based. Fee-based terkait dengan loan ya. Kalau fee-based terkait misalnya LC itu nggak masuk ya. Fee-based muncul dari loan itu apa? Provisi, ya, komitmen loan itu. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, berapa return on loan dari kredit itu diberi 1 tambah K sama dengan 1 tambah fee base tambah base rate tambah margin dibagi 1 dikurang kurung buka kurung ya. B itulah apa compensating balance kemudian 1 dikurang reserve requirement biro wajib minimum ya, atau GWM ya. Jadi kalau nilai fee base-nya naik eh, maka loannya return loan juga naik ya, fee base naik kalau return loan naik. Kalau eh, margin naik maka return loan juga naik. Kalau B eh, naik ya, B-nya naik, compensating balance-nya naik ya. Kan B itu sebagai faktor apa pengali kan. Dia pengali dari 1 kurang R ya. Jadi kalau B naik ya, maka ini pengurang kan. Pengurang berarti kecil ya, makin besar. Jadi kalau eh, apa compensating balance-nya itu naik, maka return on loan juga naik ya. Simpulannya. Jadi misal kalau bank itu, misal kalau suruh nabung di Bank Mandiri, kalau seandainya eh, kalau 100.000 nggak boleh ditarik, compensating balance 100.000, artinya kan bisa ditarik. Kemudian Bank Mandiri menaikkan compensating balance 120.000. Berarti return on loan-nya naik tuh. Karena ada dana mengendap, nanti dia tanam investasi ke pasar uang ya. Jadi return on loan-nya naik. Kemudian disuruh GWM, GWM itu hubungannya dengan return on loan itu apa? Kalau B itu kan positif. Organic Constant Balance juga naik. Dari rumus itu kan positif. Tapi kalau R itu kan pungut 1 dikurang R. Makin besar R, maka 1 kurang R-nya makin kecil. Kalau makin kecil, maka 1 dikurang makin kecil, maka makin besar kan. Makin besar, maka kalau makin besar, kalau makin turun. Jadi GWM itu makin naik, ya, maka returnnya makin turun. Ya, turun. Jadi kalau misalnya di Bank Indonesia giro wajib minimum misalnya 8% dari dana pihak ketiga. Dinaikkan oleh Bank Indonesia jadi 9%. Itu menurunkan return on loan. Loannya turun. Ya, itu artinya. Tapi kalau giro wajib minimum turun, diturunkan oleh BI, maka return on loannya naik. Kenapa?
Karena kalau seandainya GWM-nya naik, maka dana mengendap di bank itu makin tinggi, dengan mengurangi pendapatan bank gitu. Ya, maka hubungan negatif nih, hubungan negatif. Kesimpulan positif hubungannya. B itu positif hubungan dengan return on loan, kalau R itu negatif. Ya. Ya. Jadi beda karakteristik B kesimpulan sama risk recruitment. Ya. Kalau fee base dan B itu sama dengan 0 ya, maka kalau B kalau 0 berarti kan ini pengurangan jadi pembagi itu pengurangan jadi 0 kan. Ini B base 0 ya. Berarti sama dengan base rate tambah margin ya. Ini 0 di bawahnya 0, maka base rate tambah margin. Jadi kalau nggak ada fee base ya, nggak ada juga compensating balance, maka return on loan itu sama dengan bunga kredit. Dan juga bunga kredit. Jadi suka bunga kredit itu return on loan sama suku bunga kredit. Jadi return on loan itu sama dengan suku bunga kredit kalau saya fee base sama kesimpulan nggak ada. Nggak ada. Sama aja. Maka fee base yang dibuat oleh perbankan itu menaikkan return on loan walaupun nggak banyak ya. Nó naik ya. Jadi kalau seandainya sudah dikenakan bunga kredit 12%, real bagi bank itu mungkin 15%. Ya. Bukan 12%. Jadi, kenapa? Ada fee base yang diperoleh dari pemberi kredit itu bentuk provisi kredit, komitmen loan ya. Dan yang kedua ada committing balance yang dibuat oleh bank terhadap nasabahnya. Committing balance itu menambah pendapatan bank. Karena dana mengendap ada di bank, dia bisa putarkan pasar uang. Ya. Itu ya. Jadi return on the loan itu dijanjikan 1 tambah K. K itu kan return on loan-nya. 1 itu pokok, K itu return on loan. K itu bukan suku bunga, tapi return-nya totalnya termasuk fee base, compensating balance sama giro wajib minimum. Ya. Nah, ini menggambarkan repayment. Kalau dia 100% kembali, berarti repayment-nya 100%. Nggak ada default risk. Nah, ya. Sehingga di ekspektasi repayment itu dari kredit diberikan itu sama dengan probability 1 tambah K. Ya. Jadi kalau repayment-nya probability-nya 90%, berarti default risk 10%. Kalau default risk-nya, kalau repayment itu probability-nya 70%, maka default risk 30%. 1 dikurang P ya. Kurang P. Ya, itu default risk-nya. Ini curang hitung return on loan ya. Misalnya loan rate-nya 14%, base rate 12%, margin 2%, jadi 14%. Kemudian manajemen fee base atau polisi kredit atas loan itu 0,15%. Kemudian passing balance-nya 10%. Kemudian disuruh equipment-nya R 10%. Jadi deposit sampai ketiga. Kalau data tersebut kita bisa hitung return on loan-nya 0,0012 tadi kan 0,15%. 0,0125 fee base tambah dengan base rate-nya 12%, marginnya 2%. Dibagi 1 dikurang compensation balance dikali dengan selisih 1 kurang giro wajib minimum. Jadi compensation balance 10%, 0,1. Kemudian kebetulan giro wajib minimumnya juga 0,1, 10% juga. Jadi dapatnya berapa? 15,5%. Jadi dengan kondisi ini return on loan itu bukan sebesar 14%. Loan rate kan 14%. Return on loan-nya di atas 14% atau 15,52%. Kurang lebih tinggi karena ada fee base dan compensating balance. Kalau fee base compensating balance 0, maka return on loan-nya sama dengan 14%. Ya, ya ngerti nggak ini? Ya. Nah, ada beberapa model mengukur risiko kredit ya. Pertama kualitatif model. Kalau model lama nih, yang model tradisional. Kualitatif model, yang kedua credit scoring model. Ini untuk saya kredit waktu saya kerja di bank, ini 2 model ini ya.
secara tradisional ya. Kualitatif model sama kredit skor model. Ya. Jadi kalau kredit konsumtif ya, kredit jangka pendek biasanya menggunakan kredit skor model, kredit scoring. Tapi kalau saya bukan menangani kredit besar, ya, corporate. Itu kita nggak pernah menggunakan kredit scoring, nggak pernah. Karena apa? Karena setiap calon DB itu tuh unik ya, unik. Dia besar dan unik. Misalnya mengajukan pinjaman 100 miliar, itu 100 miliar mungkin setara dengan eh, sekarang setara dengan ini 2 triliun sekarang. Atau 1 triliun ya, 1 T. 100 miliar setara dengan 1 T sampai 2 triliun. Nah, ada yang mengajukan 100 miliar. Tempat saya banyak sekali itu 100 miliar. Ya. Eh, saya nggak bisa pakai kredit scoring nih. Kalau di misalnya industrinya tekstil. Tekstil mengajukan pinjaman 100 miliar itu beda dengan apa pabrik kimia yang mengajukan 100 miliar, 100 miliar. Beda adanya, beda indikator-indikator yang digunakan dalam menilai apakah layak tidak diberikan kredit. Beda ya. Karena mereka unik. Jadi nggak bisa scoring. Scoring itu kan mengeneralisasi kondisi. Apapun industrinya, apapun skala usahanya, apapun asetnya, ya sama aja. Kalau skor sekian nggak terima, sekian terima. Itu kredit scoring. Maka itu ya cocok dipakai kredit konsumsi sama kredit apa jangka pendek ya. Oh, menengah ya. Usaha kecil ya. Kalau sekarang mungkin menggunakan scoring model itu mungkin P2P lending, P2P lending ya, atau pinjol. Pinjol mungkin menggunakan scoring model, pinjol, pinjaman online ya, online. Itu kan sama dengan rentenir yang di online kan. Ya. Kalau kualitatif itu biasanya apa sifatnya lebih apa lebih kualitatif, ya. Nggak ada angka-angka yang digunakan untuk mengukur indikator kredit risiko. Beritanya berapa kreditnya berapa skor nggak tahu berapa jumlah potensi kredit macet berapa miliar nggak tahu juga karena dia kualitatif. Dia misalnya itu model itu misalnya risiko kalau dia itu direkturnya nggak pengalaman di bidang industri itu risiko berapa potensi dia macet risiko kok ngomong aja dia berpotensi macet karena direktur utama tidak menguasai industri. Dulu jadi direktur berbintang, sekarang jadi direktur konglomerasi. Nah, itu direktur bank. Nah, itu kan nggak pas. Ya. Dan satu bank bangkrut itu karena direkturnya nggak pengalaman di bidang perbankan. Dan satu bangkrut nih, di macet. Dia direktur otomotif, jadi direktur bank. Ya. Kacau balau itu. Ya. Kacau balau. Karena menurut saya ini punya keterbatasan ya. Kalau sudah kerja di industri minyak selama 20 tahun, tiba-tiba jadi direktur bank, nggak bisa. Pasti kacau balau tuh bang. Ya. Tapi Menteri Kesehatan bisa ya, zaman Jokowi 10 tahun, orang bangkir jadi Menteri Kesehatan. Kalau 10 tahun kesehatan kacau balau itu. Ya, dokter protes. Sampai sekarang dokter masih protes. Ini masih protes. Tetap nggak bergeming deh. Tetap Menteri Keuangannya, Menteri Kesehatan tetap orang bangkir. Masih dia juga itu. Belum diganti ya. Diganti. Itu baru sejarah sejak Indonesia merdeka sampai sekarang Menteri Kesehatan bukan dokter umur sekali ini. Ya, nyeleneh semua. Banyak nyeleneh itu ya, banyak nyeleneh. Ya. Hmm. Menurut saya ini keterbatasan luar biasa. Jadi dia nggak bisa multitasking itu hanya terjadi pada eh, artis, seniman. Bisa main gitar, bisa nyanyi. Tapi kalau multitasking di bidang pekerjaan, kayaknya nggak susah dicari. Dia ahli di bidang otomotif, ahli juga di bidang perminyakan, ahli itu nggak bisa. Ya. Tapi kalau multitasking untuk sepekerja seni itu banyak. Bisa main gitar, bisa main piano, bisa ngelawak, bisa nyanyi, ya, bisa jadi model, bisa itu ya.
Cuma untuk tasking di bidang profesional leadership itu agak susah. Atau profesional bidang manajer susah juga. Pertama jadi manajer di perusahaan minyak, tiba-tiba pindah asuransi. Pasti limbung pertama itu. Ya. Dan perusahaan asuransi nggak mau terima juga biasa. Kalau dicari manajer, dia nggak akan terima pelamar yang puluhan tahun di industri minyak, pasti nggak terima. Jadi yang puluhan tahun di manajer di perusahaan asuransi. Ya, atau tidak di lembaga keuangan, kita lembaga keuangan ya. Lembaga keuangan, lembaga keuangan bisa juga tuh lembaga keuangan. Lalu selama ini dia eh, 10 tahun di lembaga keuangan mikro, tahu jadi itu saya asuransi masih mending. Ya, itu model seperti itu. Di scoring itu dia menggunakan scoring seperti misalnya ini menggunakan linear probability model atau logic model atau linear discriminant model. Ya. Jadi kalau dia menggunakan linear probability model atau logic model, dia melihat dampak faktor-faktor yang mempengaruhi Z. Z itulah risiko kredit. Nanti ada Z skornya. Z itu 1 kurang P, masih Z itu. 1 kurang P tadi apa? Itu adalah repayment. Kalau 1 kurang P itu default. Ya. P itu kan probability repayment. Probability repaymentnya 100%, berarti 1 kurang 100 berarti 0. Berarti nggak ada default. Jadi default estimasi itu kurang gagal Z itu. X itu variabel mempengaruhi Z itu. Ya. Jadi kalau default Z 1, kalau 0, kalau tidak mengalami default berarti 0. Ekstrim itu 1 dan 0. Ya. Jadi defaultnya itu ada, kalau di sini ada 2 variabel utama yang sangat pengaruhi eh, kredit bermasalah itu. Itu risiko kredit itu ya. Pertama leverage, yang kedua turnover aset. Ini leverage ini. Ya, ini DE itu leverage, ini turnover aset. Ini penting nih karena leverage itu makin tinggi utang itu risiko makin tinggi, financial risk makin tinggi. Maka kalau di bank tuh ngasih kredit ke calon debitur itu lihatnya yang dilihat lah porsi utang dengan total equity. Ya. Kalau saya dulu di bank saya 300% maksimum. Berarti utang 3 kali di jumlah ekuitas. Kalau utangnya 600 berarti ekuitas 200 berarti. Jadi aktif utangnya 600. Maka modal 200. Berarti 3 kali kan. Itu maksimum. Kalau dia udah 310 nggak dikasih utang tuh ya. Berisiko. Itu maka kontribusi kuat dalam mempengaruhi default risk atau tidak. Z. Ya. Yang kedua adalah turnover aset. Itu 0,1 lebih kecil kontribusinya. Tapi penting juga turnover aset ini sejauh mana penjualan dibagi dengan rata-rata aset. Kalau saya di bank lu kalau lembaga non bank non keuangan ya, lembaga non keuangan misalnya seperti manufaktur ya, kemudian perusahaan apa selain manufaktur ya, tapi nggak termasuk lembaga keuangan dan bank dan non bank. Biasa kalau kita dulu lah di atas 1, di atas 1. Minimum di atas 1, minimum 1 lebih lah. Jadi kalau dia asetnya 1 miliar, berarti minimum penjualan 1 M, minimum penjualannya 1 M. Ya. Kalau asetnya itu ada 30 miliar, minimum penjualan berapa? 30 M juga setahun. Nah, banyak sekarang perusahaan-perusahaan sekarang, indikator dari pencairan uang itulah, turnover asetnya nggak sampai 1, karena 0,2, asetnya 1 M. Total pendapatan cuma 100 juta. Nah, itu ciri dari pencairan uang itu. Dan itu bertahun-tahun ya, kok nggak bangkrut ya. Ya.
kok nggak bangkrut, ya. Penjualan sepi, itu nggak bangkrut. Kenapa nggak bangkrut? Jadi duit haram itu biasanya kan nggak melalui transaksi bank, tunai disimpan di rumah. Maka kalau koruptor itu sama pencuci uang itu kan di rumahnya bertumpuk-tumpuk uang uang kertas, ya, uang tunai. Kalau ada hakim agung itu punya satu rumah isi duit semua. Mana ada ketangkap korupsi hampir 1 triliun deh duit tunai ditemukan di rumah. Rumah ada dua, mungkin banyak rumah. Satu rumah itu nyimpan duit aja. Lantai dua, lantai satu, dua penuh dengan uang. Hampir 1 triliun duit tunai, ya, berpeti-peti itu. Nah, duit tunai itu kalau dia beli rumah, ya, nanti dipertanyakan oleh bank. Duitnya di mana? Aku tiba 5-10 M. Catatan transaksi PPTK nggak ada. Terus 10 M di mana? Ya? Nah, ketangkap pencuci uang. Nah, ketangkap dia tuh korupsinya. Cara gimana supaya aman di 1 triliun itu bisa aman? Bikin perusahaan bodong, ya. Bisa bikin laundry. Laundry itu sepi, ya, sepi. Tapi kalau dia tetap bekerja, buka terus setiap hari, mungkin udah 5 tahun ini nggak ada mati-mati itu. Nah, gimana bisa hidup? Dia kasih uang seolah dia pengguna jasa laundry di perusahaan itu, ya. Dia pemilik laundry itu, ya. Dia menggunakan jasa laundry misalnya setahun itu setiap bulan itu digunakan misalnya 30 juta. Setahun kan 300 juta lah sebulan. Setahun kan 360 juta, 3,6 miliar. Ya. Dari situ dia bisa bayar gaji karyawan dan sebagainya. Kalau untung setahun untung sebulan itu bisa 300 juta kan bisa untung 100 juta. 100 juta. Ya. Dikaji semua. Pokoknya 100 juta. Karena dia ngasih duit untuk beli pengguna jasa laundry itu. Jadi 100 juta untungnya. Sehingga setahun berapa? 1,2 miliar. 1,2 miliar pemiliknya bisa ngambil 1,2 miliar itu, ya. Itu bukan uangnya bersih itu, ya. Padahal tadinya asal dari uang haram di mana dia menggunakan jasa laundry 300 juta dari uang haram, duit tunai dan di rumahnya kasih laundry 300 juta. Catat pembukuan sebagai 300 juta. Dia berpajak juga laporkan keuntungannya. Itu kalau ketahuannya kalau seandainya diperiksa oleh pajak, ya. Kalau ketahuan kok 300 juta laundry sebulan kok nggak ada orang gitu, ya. Nggak ada orang. Pembukanya banyak tuh, banyak jual ini, tapi kok sepi gitu. Itu ciri dari pencucian uang. Jadi kembali lagi sini, turnover aset 0,1, ya. Misal ini dia dari mana? Debt to equity dari laporan keuangan. Total utang dibagi total equity. Total aktiva bersihnya. SA diambil dari laba rugi dan aset. Setelah itu dari laba rugi. A itu total aset ambil di neraca. Itu bisa. Itu 0,1. Gitu, ya. Jadi lebih sama turnover aset. Kalau misalnya nih, DE, di tahun lebih itu DE-nya 0,3. SA-nya 2. Berarti Z berapa? 0,35. Ya. 0,35 itu apa? Tadi udah ada, itu kalau seandainya Z-nya mana, ya? 0,35, ya. 0,35 apa itu, ya, Z-nya? Berarti mendekati 0 kan? Berarti kan sehat perusahaan. Sehat, kan? Lihat nih, DE-nya kan 3, 1/3. Sama kalau apa 0,3, D itu kecil, ya. Jadi 0,3 dari equity masih kecil. Maka dia posisi defaultnya rendah, nggak ada lah. Karena 0,35. Menurut ini ada 9 model, ya. Yang model itu menggunakan Hartman model. Jadi Z-nya itu sama tingkat kebangkrutan, ya.
Ini banyak dipakai oleh mahasiswa. Misal, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kebangkrutan eh, industri perbankan misalnya. Contoh aja. Atau industri manufaktur ya. Manufaktur. Di sini diambil je laporan keuangan tahunan selama 10 tahun terakhir. Ya. Z itu dari apa? Dari ukuran lain ya. Jadi Z-nya itu dihitung di sini dari nanti variabelnya ini Z-nya independent variable hitung di sini. Independent variable hitung. Dependent variable hitung di sini ya. S1, X2, S3, S4, S5. Nah, S1 itu apa? S1 itulah working capital to total asset ratio. Ya. Jadi modal kerja dibagi total aset. Modal kerja itu ada dua konsep, bruto dan neto. Kalau bruto kan sifat lancar. Neto itu sifat lancar kurang utang lancar. Ini kalau di bank susah nih. Ini nggak bisa hitung bank. Bisa mahasiswa itu ngambil bukan lembaga keuangan non bank. Bukan lembaga keuangan itu nggak diambil karena susah ya. Karena tidak ada sifat lancar. Kemudian yang ke X2-nya lah. Jadi ini turnover dari modal kerja. Makin tinggi turnover modal kerja makin bagus kan ini. Makin bagus sehingga Z-nya makin tinggi skornya, makin tinggi skor Z itu kebangkrutan makin lemah ya. Tingkat kebangkrutan lemah. Ya. Bagus. Retail earning to total asset. Nah, ini S2 ini lah retail earning laba ditahan total asset. Ini sebenarnya kan laba ditahan itu mungkin bisa dilihat investment. Makin tinggi laba ditahannya makin bagus, Z-nya makin tinggi sehingga tingkat kebangkrutan rendah. Ya. Kalau retail earningnya turun berarti kan lebih kerugian kan? Kerugian. Kemudian S3-nya ini before interest tax to total asset. Ya, ini EBIT apa? EBIT ini before interest and tax. Ya. Ini EBIT ini. EBIT apa? EBIT after tax ini. Ya. Before interest after tax. Total asset. Ya. Makin tinggi EBIT EBITDA-nya maka makin bagus ya. Sehingga apa imbal hasil makin tinggi. Pakai value of equity, harga pasar saham dibagi dengan nilai buku dari utang jangka panjang, ya panjang. Ya. Kemudian kalau makin tinggi makin value itu makin bagus ya. Kemudian loh, gimana? Stress total asset turnover aset nih, makin tinggi makin bagus juga. Dan antara 5 variabel ini yang paling kontribusi paling tinggi adalah tentu saja X3. X3 itu earning before interest. Ini tentang kinerja operasional. 1,3. Jadi eh, faktor utama kebangkrutan debitur dalam perusahaan adalah rugi kinerja operasionalnya. Ya. Bukan dari utang, bukan dari yang lain. Yang lain kan rendah. Kinerja operasional 3,3. Ya. Hasil operasi. Ya. Hasil operasi itu kalau 3 tahun itu turun, pasti collapse tuh perusahaan. Ya. Z-nya makin tinggi, makin rendah Z-nya. Makin rendah mungkin divorce makin tinggi. Ya. Biasa kalau debitur kalau pinjam uang ke bank ya, laporan keuangan direkayasa biasa dulu ya. Dibikin smooth naik kan. Laba naik terus padahal kenyataan nggak bertentu. Di markup itu asetnya di markup aset, kemudian rasio debt to equity dibikin sekecil mungkin. Ya. Ya. Interpretasi ini kalau Z-nya makin tinggi, dia tingkat defaultnya makin rendah, makin tinggi ya. Eh, di atas 1,81, di bawah 1,1, di bawah 1,1 berarti high risk, default risk. Ya. Itu. Jadi kalau makin kecil di bawah 1,8 makin
kemungkinan default makin tinggi. Ya. Ini contohnya. Nah, semua X1, X2, X3, X5 itu semuanya diperoleh dari laporan keuangan. Jajan debitur. Jadi kalau saya menggunakan scoring menggunakan Atman ini gampang ya, laporan keuangan aja. Tapi hati-hati itu, debitur kan bisa merekayasa. Jadi maka scoring menggunakan Almanzir score ini bukan satu-satunya alat digunakan untuk menilai apakah layak atau tidak diberikan tambang kredit atau kredit baru. Bukan satu-satunya alat, banyak sekali alat yang lain digunakan. Ya. Karena ini kan dari laporan keuangan bisa rekayasa. Di contoh tadi ini ya, ini sudah ada di given ya. Dimasukkan rumus ini dapat 1,64. Berarti kan di bawah 1,81. Berarti default risk-nya tinggi. Berisiko. Jadi hati-hati membiayai calon debitur yang ini. Jadi problem di analisis itu problemnya apa? Problemnya. Pertama, perilaku peminjam dikelompokkan secara ekstrim. Default dan non-default. Padahal kan terlalu ekstrim lah. Di antara 1,1 di atas dan di bawah. Padahal belum tentu Z-nya itu di bawah 1,1 default tinggi. Misalnya Z-nya cuma 1,6. Belum tentu default tinggi kan. Belum tentu. Karena karakteristik industri beda-beda. Ada industri bank aja lah. Bank itu ROA cuma 2%. Tapi ROA untuk pabrik, manufaktur, perusahaan minyak itu kan lebih 2%. Bisa 30%. Ini nggak cocok ya. Kalau kalau diskriminasi digunakan untuk bank kan, aduh nggak pas ya, nggak pas ya. Dengan Z-nya 1,6 di bawah 1,1. Itu tidak ada alasan kuat secara ekonomi bahwa bobot tertimbang dan masing-masing variabel akan konstan setiap periode. Ya enggak lah ya. Bisa bobot tertimbang ini ya. Bersama. Kalau apalagi koefisiennya. Koefisien X1, X2, 3. Itu terlalu mengandalkan faktor kuantitatif. Maka skor itu kan kuantitatif. Lihat kualitatif datang ke perusahaan, wawancara, dia mati apa pelancarnya, angka penjualan dilihat dibandingkan dengan aset marginnya juga dilihat ya. Jadi kalau untuk perusahaan besar bisa dominan, tapi kalau perusahaan kecil nggak bisa. Jadi karena beda apa beda karakteristiknya. Nah, beberapa model bisa digunakan untuk menghitung di situ seperti mortality rate, kemudian Rarok model, option model. Yang terkenal itu Rarok model, mortality rate itu sama kayak seperti NPL, ya. Semi NPL, ya. Rarok model NPL yang risk adjustment, adjusted risk, NPL sudah adjusted risk. Kalau Rarok itu eh, Rarok ini juga sama dengan return on equity yang adjusted risk juga. Ya, jadi banyak yang terkenal itu Rarok ya. Kalau model itu menggunakan teori investasi dalam melihat logika option. Option jual sebeli eh, kapan kalau kita investasi di mana eh, pendapatan maksimum, apalagi pendapatan tak terhingga. Di kapan eh, apa kredit itu dimajukan oleh debitur, kapan kredit itu tidak mau dimajukan oleh debitur. Jadi kalau seandainya eh, debitur itu kualitas aset, kualitas agunnya makin turun, berarti dia dimajukan oleh debiturnya. Tapi kualitas aset jaminannya sebagai tinggi nilainya, debitur nggak mau dimacetkan. Ya, berarti option deh. Mengetahui mortality ini biasanya terkait dengan apa total total value nilai obligasi default dalam setahun dibagi dengan total obligasi outstanding. Jika NPL ya, NPL. NPL itu kan kredit bermasalah dibagi total kredit diberikan, NPL. Ini total obligasi yang default tahun pertama dibagi total obligasi outstanding. Itu kan sama kayak NPL.
Ya. Tingkat mortality-nya, tingkat mortality itu tingkat kematian kan. Mortality. Jadi jumlah yang mati bagi total manusia. Total manusia 1 M, yang mati 100 miliar. Ya. 1 M mati 100 juta. Berarti kan 100 juta bagi 1 M 10% mortality. Itu maksudnya. Yang macet berapa, yang total diberikan berapa. Itu mortality. Ya. Mortality lebih gampang kan. Lalu kalau rarok itu, rarok ini model populer yang digunakan untuk mengevaluasi risk ya, berdasarkan pada tingkat pasar. Itulah RAROC ya. RAROC itu singkatan risk adjusted on capital. Jadi ini ROE dengan adjust dengan tingkat risiko. Jadi pembagi ROE itu ROE yang berisiko aja ya. Jadi kalau ROE kan income, net income dibagi total equity ya. Kalau yang RAROC ini total equity-nya yang equity yang berisiko aja, yang mengalami kerugian ya, berapa. Itu pembaginya. Jadi berapa modal yang dikorbankan untuk mendapatkan income itu. Ya. Tapi kalau ROA tradisional, total modal berusaha untuk mendapatkan income. Kalau ini enggak, total modal yang dikorbankan untuk mendapatkan income. Korban itu berisiko. Ya. Risiko. Ya. Risiko dari kredit itu berapa? Turun nilai kan? Turun nilai itu yang menyebabkan modal berkurang sebesar turunan nilai. Itu dipakai pembaginya. Itu RAROC itu. RAROC ini bisa dibandingkan ROE. Kalau RAROC perusahaan itu di atas ROE baru diterima. Di bawah ROE perusahaan bisa Bank Mandiri. ROE-nya rata-rata berapa? Mandiri mungkin 4%. Ya, 4%. Kalau dikasih pinjaman ke debitur pasti RAROC-nya lebih di atas 4%. Bagi di pinjaman kepada manufaktur kimia, pabrik kimia pasti lebih tinggi itu. Pasti keterima. Tapi ingat ya, ini bukan sesuatu alat untuk nilai kelayakan kredit itu. Ya, satu-satunya alat. Ini banyak alat yang masing-masing dikomparekan. Ya, masing-masing punya nilai sendiri ya, ya, secara keseluruhan. Jadi RAROC itu boleh dari uh, one year income selama setahun di loan diberi pinjaman. Dibagi dengan loan risk. Loan risk itulah berapa nilai yang turun di loan risk itu kan bisa kalau jadi setahun kita berikan ke calon debitur bunga 10%, berarti kan 110 juta setahun. Kalau kita terima 100 juta berarti kan loan risk-nya 10 dibagi 110 juta. Ya. Itu loan risk. Loan risk itu sebagai capital risk ya. Modal dikorbankan untuk mendapatkan income itu sebesar 110 dikurang 10%. Apa 110 dikurang oh ya 10% lah, 10%. Ya kan dari 110 itu terima cuma 110, berarti 10 yang dikorbankan. Ya. Nah ini ya tingkat risiko itu ada di area yang error itu. Error 5%, risiko 5%. 10 ya. Itu. Ini contoh misalnya. Di langkah pertama itu narok itu pertama langkahnya kita harus tahu berapa durasi dari pinjaman. Kemudian bertahu juga berapa pagu loan yang dipinjamkan berapa. Dan juga kita harus tahu perubahan suku bunga. Perubahan suku bunga dibagi dengan 1 tambah bunga sekarang. Bunga sebelumnya saya 10%, sekarang 12%. Berarti delta R-nya itu sama dengan 12 kurang 10, berarti 2%. 2% dibagi 1 tambah 12. Itu artinya. Ya.
Jadi contoh ini contoh di ini dapat di buku ini durasi loan itulah 2,7 durasi itu ada cara hitung durasi. Saya di apa di mata kuliah investment ya. Loannya 1 juta ya. Kemudian eh, suku bunga kredit tadinya 10%, sekarang 11. Jadi 10%, sekarang 11% ya. 10% ya. Ya. Nah, ini 10%, eh, jadi apa? Sorry. Delta R-nya 0,011 ya. 0,11 tadinya apa 10% jadi 11%. Itu 1,1 ya. Sehingga apa delta R bagi 1 tambah R sama dengan 1% dibagi 1,1. Dari 10 sekarang 11 ya. Berarti kan 1% deltanya. Kemudian 1 ditambah 11. 1 tambah 10 ya. 10. 10 itu 11. 10. 1 tambah 10% ya. Jadi berapa itu? 10%. Pokoknya delta itu adalah 1,1 ya. 0,1. 0,011. Nah, kemudian sehingga nominal loan itu akan turun sebesar 27.000 dolar. Turunan 27.000. Ini sebagai pembagi, pembagi. Ya, 7.000 itu sebagai pembagi. Ini, ini ya. Loan risk, ya. Loan risk itu di sini. Ya, le- delta L turunan nilai kredit itu durasi diketahui di soal biasanya. Bisa juga dicari CDP biasanya gitu soal. Loan ada contoh, ada dikasih tahu juga delta R-nya bandingnya bunga sekarang bunga sebelumnya. Nah, bagi 1 tambah bunga sekarang. Kemudian kalau apa berapa income selama setahun ya? Income selama setahun berarti menggunakan apa? Menggunakan rumus ini spread ditambah fee. Jadi 3.000 ya. Spread sama fee. Ya. Ini proyeksi apa pendapatan tambah fee plus fee. Ya, spreadnya eh, 2% dikali 1 juta. Spread itulah sama apa margin ya. Margin. Cost of fund dikurang dengan sama margin lah. Spreadnya. Kemudian fee base-nya 0,1%. Jadi dapatnya net income-nya 3.000. Ini bukan pendapatan bunga tapi pendapatan bunga bersih ya. Bunga bersih. Setelah dikurangi dengan itu dapatnya 3 juta. Maka ini spread ini kan selisih cost of fund sama suku bunga loan. Ini fee base. Dapat 3.000. Taruhnya 3.000 dibagi yang turunan nilai 27.000 itu dapat 11,1%. Taruhnya. Kalau seandainya bank itu ROE-nya setahun itu di atas 11, bisa 12%, maka ditolak. Tapi ROE bank itu setahun itu 10% diterima di atas ROE. Ya. Nah, bisa juga itu lalu dalam bentuk rasio, apa dalam bentuk rasio ya, rasio. Ya. Jadi misalnya eh, expected income per 1 dolar adalah 0,3 sen untuk per 1 dolar ya. Atau 0,03. Kemudian di forward bagi debitur peminjam atau risk yang 4%, 4% ya. Kemudian dikali proporsi pinjaman dolar tahun DTP ini tidak dapat ditangkap kembali 80%.
Jadi kali 80%-nya yang apa proporsi pinjaman yang tidak bisa dikembalikan 0,8%. Itu. Jadi 0,8% dikali apa penurunan nilainya, risiko pinjamannya dapat 0,032 ya, terhadap U. Terhadap ini bisa juga apa potensi risikonya dikali dengan apa bukan ini 0,3 ini terkait dengan kredit penurunan nilainya. Lalu proporsi pinjaman yang bisa kembali 0,8, 80%. Sebenarnya 0,8%. 0,04 ini kan potensi bernilai ya, nilainya. Nanti dikali dengan 0,8. Ya. Lalu opsi modelnya yang model ketiga itu opsi model ya. Ini bisa digunakan untuk menilai gerakan kredit ya. Yang melihat potensi risiko yang akan dihadapi oleh perbankan ini. Ya. Nah, kalau model ini digunakan pertama kali oleh apa KMV Corporation ya. Dan dibeli oleh Moody tahun 2002 ya. Dengan nama Credit Manufacturing Model ya. Option model. Jadi dia mengadopsi teori option model ya. Ya. Yang option model dari sisi yang apa yang eh, isi bank ya yang minjamkan. Oke, ini bukan isi bank nih. Ya. Di sisi borrower peminjam ya. Nah, peminjam itu dia akan dikenakan apa fee ya, bunga kredit tetap. Tapi kalau seandainya nilai di atas apa di sini ada titiknya lah A2 aset dasar nilai aset ya. Ini A2 itu nilai asetnya. Maka dia mengalami penghasilan tidak terhingga. Jadi kalau seandainya aset itu nilai aset ada di sini ya, dia pasti tidak mau membangkrutkan perusahaannya. Berarti potensi default sendiri rendah ya. Tapi kalau di sisi apa ini, kalau di sisi apa tuh, dia holder ya, maka kebalikannya kan, pendapatan tetap ya, terus bunga tetap. Kalau di sisi si peminjam kan pendapatan nggak terbatas ya, tapi bebannya tetap ya. Si di bank itu tetap itu penghasilan berapa berapapun nilai asetnya, bunga terima kan nggak naik. Bisa bunga kredit 10%. Ternyata prospektif ya perusahaan nih. Maka bank tetap terima 10% aja, nggak mungkin naik dari itu nih. Ya. Maka dalam kondisi di mana perusahaan prospektif ya, bank itu tidak mengalami kenaikan pendapatan bunga. Ya. Karena pada saat itu asetnya lebih besar pada obligasi dari B itu dari D itu, maka perusahaan itu pasti tidak tetap prospektif nggak akan dimacetkan. Tapi kalau sedikitnya ada di bawah debt itu nilai asetnya, misal utangnya 1 triliun, aset tinggal 300 miliar, maka akan dimacetkan oleh bank. Dia ada pertanyaan sampai sini. Jadi di chapter ini menjelaskan kepada saudara pertama bagaimana kita ukur eh, risiko kredit itu apa ya? Risiko kredit, kemudian juga eh, banyak kredit macet itu, kemudian juga yang ketiga lah model bisa digunakan untuk estimasi kredit macet, potensi risiko kredit itu bagaimana mengestimasi. Pertama dengan metode tradisional ada metode kualitatif, ada scoring model. Yang kedua lah model yang lebih apa
lebih apa moderate moderat, gunakan apa majority, orang menggunakan apa yang kedua eh, taruh, yang ketiga menggunakan option. Itu aja yang disampaikan. Oke, ada pertanyaan di sini. Ya. Oke, ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Belum ada, Pak. Belum ada berarti masih ada lagi, berarti masih kemungkinan ada dong. Belum ada berarti ada nanti yang bertanya. Ada atau tidak ada? Belum ada atau tidak ada? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Kalau ada saya tunggu ya. Belum ada berarti lagi nunggu saya tuh, supaya ada gitu. Ya. Oke ya, kita foto dulu ya untuk arsip ya. Coba foto dulu nih. Ya. Coba di on cam kan kameranya. Ya. Ya. Oke, saya hitung nih siapa nih yang belum buka. Izky mana Izky? Izky buka videonya. Nggak akan habis pulsa kamu dibuka tuh. Oi, buka videonya on camnya. Nah, jangan pelit dengan pulsa tuh ya. Pakai data. Oke, saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Senyum dong ya. Satu, dua, tiga. Ntar saya masukin dulu ke ini. Eh, Oke. Oke, siapa yang tadi belum apa? Belum absen? Bentar, saya buka dulu ya. Saya Pak Rapito. Nah, sebentar. Hmm, Bentar. Hmm, Bentar ya, ini tutup lagi nih. Bentar. Udah kelihatan absennya udah. Sudah, Pak. Nah, siapa yang belum siapa namanya? Yang belum absen? Saya belum, Pak. Nur Anissa. Oh, Nuranisa, mana? Oh, itu. Rizky. Wajahnya coba lengkap lengkap wajah coba wajahnya coba diangkat. Mr. Nur itu mana itu? Nur, Nur coba wajah Nur tadi si Nur. Ayo buka video si Nur itu mana si Nur? Sudah saya buka, Pak. Mana? Oh ya ya, Nur ya. Satu lagi siapa? Iski mana? Hadir, Pak. Nah, Iski ya. Siapa lagi? Siapa lagi yang belum absen nih? Ada semua ya? Nah, bagus ya, ada semua. Ya. Oke, kalau nggak ada lagi, ini Rapito nih
Kamu namamu nggak ada di itu di absen Iya Pak, di Edlink belum ada, tapi udah di siakatnya udah ada Pak. Udah sekarang udah ada. Ya nanti Udah kasih ada tahu Pak. deh. Kasih tahu supaya kamu 3 kali masuk ya. Iya Pak, saya udah chat Bapak nanti. Ya, 3 kali 3 kali ini kamu masuk ya. Udah yang ketiga masuk karena udah tua sekarang. Kasih tahu siapa yang urus, siapa si Mbak Mia, Mas Tejo. Lapor cepat Iya, ini. sama Mbak Mia Pak. Mbak Mia, cepat kasih tahu Mbak Mia ya. Iya Pak. Nah, kamu chat saya ya, udah. Oke, ada lagi yang lain? Oh ya, ini nanti kita ngajar jadi 2 orang dosen ya. Saya hanya sampai UTS. Nanti setelah UTS Pak Muklis ya. Saya nanti ngajar sampai tanggal 29 Juli ya, 29 Juli. Selasa. Ini kan eh, minggu depan 6, nanti Selasanya sampai 29 Juli saya ngajar. Habis itu ujian ya, ujian. Oke ya, kalau nggak ada lagi, ucap alhamdulillah. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Saya datang terus ya, kalau kamu nggak bisa ya, buka aja anunya. Kami kerja bisa lihat ya. Masuk waktu di awal saya absen, buka on cam. Nanti kalau saya lagi ngajar, eh, off cam juga nggak apa-apa. Jadi yang penting itu saat saya absen, awal dan akhir ya. Kalau akhir harus on cam kan ya. Kalau sambil kerja bisa juga. Kalau kerja di kantor, nyalakan aja HP. Kecuali di kantor nggak boleh buka apa, buka HP ya. Kamu kan kasih tahu ke bosnya kan lagi kerja, kan lagi kuliah kan. Ada bosnya yang nggak tahu nggak? Ada yang nggak tahu bosnya kerja, kuliah? Ada. Tahu, Pak. Tahu semua. Saya ada kasus ini mahasiswa sore itu bosnya nggak mau tahu dia kuliah apa enggak. Waktu kuliah malam nggak boleh buka HP, absen terus itu. Ya, itu kalau ada pendatang nggak boleh buka HP Pak. Saya hanya bisa buka HP itu kalau Sabtu. Kalau malam itu lembur nggak boleh. Sabtu juga kadang nggak boleh. Ya, jadi besok bosnya Pak saya nanti buka HP ya, kalau Zoom sambil kerja gitu ya, boleh ya sambil kerja. Nah, itu kalau lagi di jalan buka HP sambil bawa motor lu bisa juga. Masukin ke telinganya ya dengan kuliah. Masa udah online nggak masuk juga, parah banget. Kecuali offline. Offline pun nggak masuk juga nggak ada yang mau tahu. Saya absen ini kena juga. Oke ya. Oke, kalau demikian dulu sampai ketemu hari Jumat ini. Itu perhatikan di apa GCL tugasnya ya. Tugas saudara itu tanggal berapa paling paling lambat di di upload ya. Perhatikan betul kan saya bisa besok saya kasih tahu lagi siapa yang tugas berikutnya. Rafito belum dapat tugas ya, Rafito. Rafito belum. Oh, Rafito. Udah pergi nih, ya. Udah pergi nih, ya. Ya, nanti kasih tahu dia tuh. Ya udah ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama.